Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Davita Salsabila Khairunisa dengan NIM 22503010111018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bab 5, yaitu aktor dan jaringan di dalam governance. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, apa sih governance itu? Governance merupakan suatu tata kelola atau governance yang dapat didefinisikan sebagai bentuk atau suatu proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah yang dihadapi oleh masyarakat maupun bangsa. Nah, hal ini dapat melibatkan semua aktor termasuk sektor publik, sektor swasta atau private, dan sektor lainnya. Governance sendiri merupakan suatu sistem interaksi di mana proses politik, ekonomi, dan administrasi ini dilaksanakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu aktor dalam governance. Nah, menurut Bevere 2011-2012 menegaskan bahwa ciri khas dari governance sendiri adalah yaitu keberadaan aktor yang terlibat dan sifatnya ini multi-yuridiksi serta terkadang bersifat transnasional atau global governance. Nah, aktor-aktor di dalam governance saat ini adalah gabungan dari orang-orang dan lembaga-lembaga di berbagai sektor kebijakan dan tingkat pemerintahan yang berbeda di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Bevere 2012. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka berasal dari sektor private maupun stakeholder lainnya. Sebagai contoh keterlibatan aktor di dalam governance sendiri adalah yaitu pada urusan standar dan keamanan pangan internasional. Nah, standar keamanan pangan internasional ini biasanya ditetapkan di Roma oleh Codex Alimentarius yang merupakan badan gabungan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO. Tetapi jika Amerika Serikat mengimpor ikan dari Tiongkok, asumsinya adalah bahwa para pejabat Tiongkok ini di tingkat nasional dan lokal menegakkan standar-standar tersebut. Praktik pengaturan keamanan pangan beroperasi secara simultan di tingkat internasional, nasional, serta lokal. Di dalam tata kelola atau governance pemerintahan sendiri terdapat 3 aktor utama yang berperan penting di dalamnya, yaitu pemerintahan, masyarakat, serta pihak swasta. Ketiga aktor ini saling berinteraksi serta bekerja sama demi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, yang pertama yaitu pemerintahan. Pemerintahan ini berperan sebagai penyelenggaraan kebijakan, pembuat kebijakan, serta pengawas dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Yang kedua yaitu ada sebagai masyarakat. Masyarakat ini sebagai suatu pemegang kepentingan dan penjagaan akuntabilitas pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu ada pihak swasta atau private, sektor private. Nah, pihak swasta ini berperan sebagai mitra pemerintah di dalam pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik yang baik. Sinergi di antara ketiga aktor tersebut ini menjadi suatu kunci di dalam tata kelola governance yang baik. Kolaborasi dan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta ini dapat menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Nah, dengan adanya sinergi di antara ketiga aktor tersebut,
diharapkan untuk tercapainya suatu tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat hubungan jaringan atau network di dalam governance. Nah, dalam konteks tata kelola atau governance ini, hubungan jaringan atau network memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk dinamika serta interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hubungan jaringan ini mengacu kepada koneksi dan relasi antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan organisasi non-pemerintah, serta pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, hubungan jaringan dalam governance ini memungkinkannya adanya kolaborasi, koordinasi, serta pertukaran informasi antara aktor-aktor yang terlibat. Melalui jaringan ini, aktor-aktor dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkannya. Nah, hubungan jaringan ini juga memfasilitasi dialog, partisipasi, dan konsensus dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai perspektif dan kepentingan lainnya. Terdapat dua pendekatan governance yang membutuhkan jaringan dalam eksekusinya. Yang pertama yaitu relation governance. Kontrak relasional dan relational capital ini memiliki beberapa kesamaan dengan moda network governance. Meskipun di dalam derajat yang berbeda, bentuk-bentuk ini mengandalkan suatu hubungan sebagai mekanisme dalam koordinasi kegiatan sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu yang kedua ada collaborative governance, yaitu merupakan suatu konsep yang mendorong lebih dari sekedar integrasi sebuah tugas demi untuk menghasilkan terobosan atau perubahan baru. Konsep collaborative governance ini sendiri yaitu menggunakan alat berupa relasi atau jaringan yang lebih kuat seperti konsensus, musyawarah, dan negosiasi berbasis kepentingan menurut Bohr 2004 dan Emerson et al. 2011. Nah, oleh karena itu collaborative governance ini hadir sebagai bentuk network governance yang lebih tinggi serta bergerak melampaui organisasi, integrasi tugas menuju sintetis atau orang-orang dan sumber daya dengan tujuan yang lebih luas serta tujuan yang sama. Adapun manfaat dari hubungan jaringan yaitu yang pertama, memungkinkan adanya akses terhadap sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua yaitu ada menciptakan kesempatan untuk membangun suatu kepercayaan, saling mengerti, dan menimbulkan solidaritas antara aktor yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu memperluas kapasitas aktor yang terlibat melalui pertukaran atau pembelajaran bersama. Nah, yang terakhir yaitu terdapat suatu elemen-elemen dasar di dalam governance sendiri. Elemen-elemen dasar dalam teori jaringan atau network dalam governance ini merujuk kepada suatu komponen-komponen utama yang membentuk dasar hubungan antara aktor-aktor yang terlibat di dalam proses governance itu sendiri. Nah, beberapa elemen-elemen diantaranya yaitu ada aktor, koneksi, struktur jaringan, norma dan nilai, serta tujuan bersama. Nah, oke, dengan begitu maka dapat disimpulkan governance atau tata kelola di dalam atau di berbagai negara ini merujuk kepada praktik dan sistem tata kelola yang berlaku dalam berbagai
negara di seluruh dunia. Nah, setiap negara ini memiliki tata kelola yang unik dan berbeda-beda tergantung pada sejarah, budaya, sistem politik, serta kondisi sosial ekonomi di dalam negara itu sendiri. Nah, governance ini juga melibatkan kerjasama internasional dan pertukaran pengetahuan antara negara-negara dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola negara-negara itu sendiri agar lebih baik dan berkelanjutan di seluruh dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.